Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali saya Eva Yunizar hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga selalu sehat dan Amin, senantiasa amin, dalam lindungan Allah amin, Subhanahu wa taala. amin. Nah, hari ini tema yang akan kita bahas adalah sunnah dan keutamaan hari Jumat. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikannya melalui email yang tertera di layar kaca Anda. Baik, langsung saja kita bahas bersama Kiai. Hari ini tema soal hari Jumat. Nah, ini bagaimana keutamaan dan kedudukan hari Jumat di dalam Islam. Hari Jumat itu memang dalam syariat Islam itu memiliki keistimewaan. Bahkan kalau yang laki-laki itu kalau datang Jumat itu sebelum khotib naik ke atas mimbar itu selalu dikumandangkan bahwa Yaumul Jum'ah, hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu tuan pemimpin para hari. Artinya dia pasti hari yang memiliki keistimewaan. Istimewaannya itu bergantung dengan peristiwa sejarah di masa lalu. Jadi dalam keyakinan umat Islam, penciptaan langit dan bumi itu juga terjadi pada hari Jumat. Akhir hidup dan kehidupan alam semesta itu hari kiamat juga terjadi pada hari Jumat. Peristiwa-peristiwa besar dalam tradisi Islam juga banyak terjadi pada hari Jumat. Sehingga hari Jumat ini dijadikan oleh Allah sebagai hari yang memiliki keistimewaan. Karena tradisi ciptaan Allah itu dari semua kelompok-kelompok makhluknya itu pasti ada yang diistimewakan. Misalnya Allah menciptakan waktu. Satuan waktu itu diukur dengan bulan kan. Dan hari misalnya. Kita ambil bulan. Allah jadikan bulan itu ada 12. Allah istimewakan itu bulan Ramadan. Dari bulan Ramadan itu ada harinya kan, 29 hari atau 30 hari. Dari 30 hari ini Allah jadikan yang istimewa 10 yang ada di belakang hari Ramadan, Al-Ashrul Awakhir. Dari yang 10 ini ada yang Allah istimewakan, namanya Lailatul Qadar. Allah menciptakan tempat. Ya, kita di sini di studio di Mampang, di Jakarta Selatan, ada timur, ada barat, ada Indonesia, ada Amerika. Dari semua tanah ini ada tanah yang Allah istimewakan. Ada 3 dari aspek tanahnya, yaitu tanah haram di kota Mekah, tanah haram di kota Madinah, kemudian Al-Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Itu memiliki keistimewaan. Istimewanya Anda sholat di Mekah, pahalanya 100.000 kali. Itu karena apa? Ya karena tempatnya. Sholat di Madinah sekian, itu Allah ciptakan keistimewaannya. Lailatul Qadar tadi harinya. Kalau Anda beribadah malam hari itu, khairun min alfi syahrin. Nah, itu tandanya keistimewaan. Allah ciptakan manusia yang banyak sekali. Allah pilih yang utama dan istimewa dari seluruh manusia, itu 25 orang nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul itu dipilih yang 5 kan. Yang namanya ulul azmi minar rusul. Dari yang 5 itu buat umat Islam diyakini pemimpin yang paling agung dari para nabi adalah Nabi Muhammad. Malaikat juga begitu. Ada pemimpinnya, ada komandannya. Dari sekian banyak malaikat yang kita nggak tahu berapa jumlahnya, Allah pilih malaikat Jibril yang istimewa. Nah, itu adalah tradisi dalam kehidupan yang Allah ciptakan. Maka hari Jumat itu dipilih oleh Allah. Di antara sekian hari, ini ada hari yang istimewa. Ketika ada pertanyaan, kenapa nggak dijadikan saja semua hari istimewa? Itu adalah bagian dari rahmat Allah. Seakan-akan Allah bilang begini, kalau Anda mau bekerja, jadi host, mau borong acara, ambillah Senin. Selasa jadwalnya padat banget. Kata Allah, masa iya sih nggak bisa nyisihkan 1 hari? Kamu Faiz, jadi kiai kan udah 7 hari tuh. Ya kan, ngomong, ngasih nasihat, ceramah, ngajar. Masa sih 1 hari nggak bisa dihususkan misalnya? Ini hari yang istimewa. Urusi dirimu sebelum kamu urusi urusan orang lain. Misalnya begitu. Itu kan bagian dari rahmat Allah. Sehingga orang itu selalu senantiasa optimis untuk
melakukan kalkulasi pahala. Dia katakan begini misalnya, di antara keistimewaan hari Jumat kan semua yang nempel sama hari Jumat itu istimewa. Kalau sholat misalnya, ya semua sholat itu wajib, 5 waktunya. Tapi kalau paling afdolnya itu adalah sholat subuh di hari Jumat. Nah, artinya apa? Saya nggak bisa jamaah di hari Senin. Kenapa? Sekarang subuhnya akhir, masuk kantornya pagi misalnya. Saya harus cepat-cepat datang ke kantor misalnya. Ini nggak apa-apa kata Allah. Selasa gitu ya Allah. Rabu gitu. Kata Allah, kalau minggu hari Jumat bisa nggak? Ini pahalanya ngalahin yang lain loh. Oh ya udah deh, dia punya perasaan nih. Kalau gitu bisa nggak? Saya masuk kantornya lebih telat. Saya sampai di kantor jam 9 misalnya karena saya mengejar sholat di rumah dulu berjamaah misalnya. Atau dibalik. Berangkat ke kantornya sebelum subuh, cari masjid yang di samping kantor supaya saya bisa berjamaah. Kalau ini diberikan setiap hari, mungkin banyak orang yang kecewa kan. Saya kan nggak kayak Nabi Muhammad, saya kan nggak kayak si fulan, saya kan nggak begini dan begitu. Tapi begitu kata Allah, masa sih Jumat aja nggak bisa? Ayo kejar pahalanya. Ayo ini ada yang istimewa. Nah itu sebetulnya bagian dari rahmat Allah kepada kita. Oke, kalau begitu apa saja ibadah-ibadah dan amalan-amalan yang utamanya dilakukan di hari Jumat, Yai? Apakah ada spesifik sebetulnya? Hari Jumat itu pakai hitungan kalender hijriyah ya. Jadi satuan waktunya bukan tengah malam loh. Tapi satuan waktunya maghrib. Jadi kalau Kamis, begitu terdengar adzan maghrib, itu kan kalender hijriahnya berubah. Dia sudah masuk hari Jumat. Sampai besok sore menunggu adzan maghrib di Jumat itu. Nah ini yang dinamakan hari Jumat. Kebaikan yang harus saya kerjakan itu banyak. Ada yang bersifat lahiriah, ada yang bersifat batiniah. Lahiriahnya apa? Ya bersolek dan berdandan. Nih, kalau ada orang misalnya nggak harus malas mandi lah, lagi di Eropa, ya kan, musim dingin, udah seminggu nggak mandi dia, toh bersih-bersih aja nggak ada keringetan kan? Tapi kata Allah kalau hari Jumat sunnahnya bersihkan semua, walaupun nggak keringetan, tapi kan ada yang nggak bersih. Istimewanya adalah mandi, wudhu, bersih, ya. Termasuk saya belum melakukan nih motong kuku misalnya, yang rambutnya sudah kemana-mana, dicukur misalnya, kemudian memakai wangi-wangian. Jadi malam Jumat nanti sajadahnya yang biasanya biasa-biasa aja, kita guyur pakai minyak wangi kalau uangnya ada, kan gitu kan. Nah, pakai mukena yang paling bersih habis di laundry, kita ini itu namanya bagian dari mengistimewakan hari Jumat secara lahiriah. Nah, secara batiniahnya itu semua ibadah apapun yang dilakukan di hari Jumat itu memiliki nilai. Utamanya adalah membaca surah Al-Kahfi. Kemudian bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian di sholat subuh pagi itu disunnahkan membaca surah As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzilul Kitab itu dengan surah Al-Insan. Hal ata alal insani hinum minad dahri pada rakaat yang kedua. Nah, kemudian memperbanyak zikir, doa dan kebaikan. Kalau itu dilakukan sedikit tapi kontinu, misalnya saya nggak bisa sedekah tiap hari, tapi hari Jumat nih, saya sisihkan uang yang pantas. Apalagi buat yang laki-laki nih kan, ada sholat Jumat. Tapi jangan akhlaknya kayak saya gitu. Saya kalau Jumatan bilang, jangan lupa ya bawa uang receh. Enggak lah. Ya, kalau hari Jumat punya uang yang cukup banyak, sekali-kali lah masukkan ke tromol 1 juta gitu. Masukkan 100.000 secara kontinu. Ketika ditanya misalnya sama istri saya, kenapa kok di dompet diisi uang segitu? Buat apa? Hari ini hari Jumat. Saya akan memberi sedekah kepada setiap orang yang membutuhkan yang saya temui di jalan. Itu saya lakukan pada hari Jumat. Nah, ini sedekahnya dapat pahala. Kemudian sedekah yang dapat pahala baik ini bertemu dengan waktu yang baik. Anda bisa bayangkan ketika satu kebaikan bertemu dengan kebaikan yang lain. Itu luar biasa. Nah, itu sebetulnya yang harus kita lakukan pada hari Jumat. Nah, kalau kebaikan bertemu dengan kebaikan yang lain luar biasa. Apakah betul kalau kita beribadah di hari Jumat itu akan dilipat gandakan pahalanya? Tapi dijawab setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.
kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Sunnah dan Keutamaan hari Jumat. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Tadi kita sudah bahas atau Kiai sudah jabarkan bagaimana keutamaan dari hari Jumat ini. Apakah betul kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan di hari Jumat ini akan dilipat gandakan pahalanya? Kiai? Karena hari ini ada hari yang istimewa. Sehingga semua yang kita niatkan karena bagian dari penghormatan kita kepada keistimewaan yang Allah berikan, itu pasti akan mendatangkan pahala yang berbeda dengan standar pahala yang dilakukan di luar hari Jumat. Dan itu sebetulnya berlaku untuk semuanya. Semua yang memiliki keistimewaan, itu pasti ada keistimewaan di balik itu kan. Kita katakan Lailatul Qadar itu istimewa. Istimewanya di mana? Ya pahalanya dilipat gandakan. Tanah haram itu istimewa. Istimewanya di mana? Dari aspek pahala dia dilipat gandakan. Tetapi aspek dosanya juga sama. Saya mencuri di Mampang dengan saya mencuri di depan Ka'bah itu nilainya berbeda kan. Kalau di Mampang mungkin yang kan mencurinya depan kamera dan TV. Tapi Anda mencuri depan Ka'bah. Di mana hati nurani Anda? Nah, yang seperti itu juga harus kita ingat-ingat ya. Bahwa di satu sisi ada kesempatan untuk meraih pahala yang luar biasa. Tapi di sisi yang lain itu ada celaan. Masa iya sih sampai di hari Jumat tega banget kamu lakukan itu. Nah, itu juga harus jadi rem kita gitu. Tapi bukan berarti, oh kalau nakal jangan hari Jumat ya. Bukan begitu. Bukan gitu juga. Jangan sampai pemahamannya seperti itu dan akhirnya melakukan hari-hari lain itu yang tidak istimewa dan akhirnya melakukan hal-hal karena keburukan itu kunci gitu loh. ya. Kalau dia sampai seperti itu berarti sudah tidak ada kebaikan sama sekali. Dulu saya itu pernah melihat orang berantem di rumah. Saya pikir apa gitu ya. Ternyata kedua orang ini melakukan tindakan maksiat main judi di rumahnya. Tapi yang satu ini berantem gara-gara apa? Ternyata di ruangan itu ada foto ulama yang dihormati orang. Nah, kata kakaknya, kalau main judi ya jangan di sinilah. Malu sama kiai. Lihat nih. Artinya apa? Ini orang kan masih memiliki kebaikan. Walaupun dia main judi, tapi dia ingat. Ini bukan perbaikan yang baik loh. Padahal ini cuma foto loh. Nah, itu menunjukkan bahwa orang itu di dalam hatinya itu masih ada kebaikan. Tapi orang yang sudah mati hatinya itu sudah nggak lagi perhatian di mana, kapan. Itu berarti hatinya sudah mati. Nauzubillah min zalik ya Kiai. Nah, kalau kemudian tadi bicara mati, banyak yang mengatakan kalau manusia itu menerima ajalnya di hari Jumat itu berarti memiliki keutamaan, berarti manusia yang istimewa. Tapi tidak selamanya. Jadi ukuran istimewa atau tidak istimewa itu tidak harus ya, apalagi terkait dengan kematiannya, terkait dengan kuburan misalnya. Tidak selamanya orang yang dihantarkan itu menjadi orang yang baik misalnya. Walaupun kita selalu berdoa, mudah-mudahan itu menjadi tanda kebaikan orang. Tetapi tidak selamanya. Saya dulu ketika belum pernah berziarah ke makam orang-orang tertentu, saya punya paradigma seperti itu. Tetapi tiba-tiba semua santri di Indonesia itu pasti tahu Imam Ibnu Malik yang mengarang Alfiyah, Nazom 1000 yang beberapa waktu lalu diperagakan di Banyuwangi di depan Presiden Joko Widodo oleh begitu banyak santri. Itu adalah karangan orang besar di Andalusia. Kemudian dia hijrah ke Syria. Dia punya murid Imam Nawawi yang luar biasa. Bukunya terkenal di seantero dunia. Tidak ada universitas di dunia ini yang tidak membaca Alfiyah Ibnu Malik pada persoalan nahu, tata bahasa Arab. Tapi kuburannya sepi dan sunyi. Bahkan dalam hidupnya dia punya murid tidak lebih dari 10 orang. Ibarat sekarang tuh followersnya di Instagramnya tuh nggak ada gitu loh. Yang mereview, yang apapun nggak ada. Yang like nggak ada. Tapi itu tidak menunjukkan hal seperti itu. Tetapi bagian dari harapan dan doa orang yang meninggal di hari Jumat, ini hari yang punya keistimewaan, mudah-mudahan ini menjadi tanda bahwa orang ini dicintai oleh Allah, tetapi memastikan, kemudian melakukan diskriminasi kepada orang yang tidak wafat di hari Jumat, itu rasanya juga bukan bagian dari tuntunan agama. Baik Kiai, kita langsung saja sekarang putarkan pertanyaan ini dari netizen. Kita akan langsung saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya, kalau misalkan kita saat Hari Raya Idul Fitri kita sudah melaksanakan sholat id,
lalu itu bertepatan dengan hari Jumat. Apakah kita tetap harus sholat Jumat di hari itu? Terima kasih. Nah, ini sering menjadi dilematis bagi pria-pria. Memang masa-masa lebaran itu identik dengan kecintaan kita kepada diskon. Karena lagi musim diskon kan, belanja di mall diskon. Bahkan diskon Jadi kan sampai sholat ke hari. masjid juga diskon ya. Pertanyaannya adalah seperti itu. Nah, yang perlu kita pahami dulu ya, bahwa sholat Jumat itu kan Allah jadikan pengganti sholat duhur. Kewajiban utama itu sholat duhur. Tapi hari Jumat itu seakan-akan dijadikan id, hari raya mingguan. Tujuannya kan untuk berkumpul. Orang kalau Jumatan, apalagi sekarang di tengah kesibukan orang, banyak loh orang yang nggak pernah ketemu, tahu-tahu ketemunya pas Jumatan. Apa kabar? Ketemunya di Jumatan tuh. Nah, jadi silaturahmi. Nah, itu sebetulnya di antara hikmah disyariatkannya sholat Jumat. Nah, hikmah yang saya sebutkan tadi itu juga terjadi pada sholat Id kan. Orang berkumpul ramai-ramai, orang bertemu ramai-ramai. Maka apa yang dituju di sholat Jumat itu sebetulnya sudah tercapai tujuannya pada sholat Id pagi tadi kan. Orang sudah bertemu, bersalaman, bersilaturahmi, itu sebetulnya sama dengan apa yang didapatkan ketika dia sholat Jumat. Oleh karena itu, ada beberapa ulama, termasuk Imam Ahmad bin Hambal dan yang difatwakan dalam mazhab sebagai pendapat yang kuat juga, itu orang yang sudah sholat Idul Fitri, itu boleh tidak sholat Jumat. Boleh. Boleh. Bukan wajib tidak sholat Jumat. Boleh tidak sholat Jumat. Tapi dia harus ingat, wajib sholat duhur. Itu bukan berarti kalau sudah sholat Id, terus waktu zuhurnya enggak sholat duhur, Jumatannya juga enggak. Dia wajib sholat duhurnya. Karena apa? Ini kan hubungan dia kepada Allah. Tapi dia nggak perlu lagi bersalam-salaman kan sama orang karena sudah salam-salaman pagi hari. Dia tidak lagi berkumpul dengan sesama saudaranya kaum muslimin kan itu sudah terwujud di pagi hari. Nah, tetapi ada orang yang tetap wajib Jumatan. Adalah orang yang tidak bisa tidak harus hadir waktu sholat Jumat karena dibutuhkan masyarakat. Misalnya, sholat Jumat itu kan harus ada khutbah, khotibnya. Kalau di masjid itu tiba-tiba khotibnya bilang saya sudah sholat Idul Fitri katanya. Terus kata jamaah, tapi kami ingin sholat Jumat juga dan kami nggak ada yang bisa berkhutbah. Maka dia wajib untuk sholat Jumat atau menghargai orang yang tetap berpandangan bahwa sholat Idul Fitri itu tidak ada kaitannya dengan kewajiban sholat Jumat, dia tetap Jumatan. Nah, itu dia wajib itu. Ya, jadi pengurus masjid atau apa ya sebaiknya tetap melakukan sholat. Dan yang paling penting diingat itu boleh ya. Bukan kemudian kita ini jadi genit secara intelektual. Kan ada kan? Karena ini hukum tidak rata diketahui oleh semua orang. Tahu-tahu kita nggak Jumatan. Ditanya sama teman kita, kamu nggak Jumatan ya? Wah, kurang piknik nih, kurang belajar nih. Orang kalau sudah sholat Id, itu boleh nggak Jumatan. Bukan berarti dia tidak Jumatan. Kalau di rumahnya sudah nggak ada tamu, sudah tidak ada kegiatan apapun, apa tidak lebih mulia lagi menggabungkan keistimewaan hari raya Idul Fitri dengan hari Jumat dan dia tetap untuk sholat Jumat. Baik, semoga ini bisa menjawab ya banyak pertanyaan mungkin masyarakat soal kebingungan pada saat sudah sholat Id, apakah masih Jumatan atau tidak. Dan yang paling penting jangan sampai tidak sholat duhur. itu sholat wajib, jadi tidak boleh ditinggalkan. Baiklah, kita akan lanjutkan tapi kita harus break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Sunnah dan Keutamaan Hari Jumat. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita hari ini. Kiai, kalau begitu tadi kita sudah mendengar bagaimana begitu banyak keutamaan, keistimewaan di hari Jumat ini. Mungkin hari Jumat ini sebaiknya lebih baik diliburkan saja kalau begitu ya Kiai ya? Kalau bicara baik dan tidak baik itu bergantung sudut pandang. Hari Jumat libur itu bukan ketentuan syariat. Syariat itu hanya menjelaskan ini hari yang penuh dengan keistimewaan.
Sama dengan Ramadan. Ramadan itu adalah hari yang penuh dengan keistimewaan. Tetapi banyak peristiwa dan aktivitas itu oleh Nabi dikerjakan di bulan Ramadan dan itu tidak mengurangi efektivitas dan ritme kegiatan masyarakat di zaman Rasulullah loh. Nah, pertanyaannya kalau langsung seperti tadi, Jumat itu libur atau tidak libur? Itu bergantung kepada kondisinya. Kalau Jumat itu libur, kemudian orang jadi jalan-jalan malah, atau tidur semua, atau melakukan kegiatan yang tidak positif, kan tidak berarti tidak meliburkan Jumat itu tidak menghargai agama. Misalnya, kalau saya bisa melakukan kegiatan di hari Jumat, di pagi hari saya masih bisa zikir, saya bisa baca Al-Quran, di kendaraan saya bisa bersolawat kepada Rasulullah. Kalau seandainya diliburkan malah saya main PS misalnya di depan televisi gitu kan. Nah, maka ketiga itu boleh jadi saya akan memilih Jumat itu tidak perlu libur. Asalkan disediakan sarana dan prasarana yang orang itu bisa memenuhi bukan saja kewajibannya di hari Jumat, tapi keutamaan dan keistimewaan yang bisa dilakukan di hari Jumat. Misalnya, saya di hari Jumat itu ada kewajiban sholat Jumat. Maka jam istirahat itu sebaiknya disesuaikan dengan waktu sholat Jumat. Karena kan zuhurnya berubah-ubah. Kadang-kadang zuhurnya lebih awal, jam 11:20 sudah azan. Atau misalnya jam 12 lewat baru azan. Sementara baru selesai sholat Jumat jam 1 lebih sekian. Maka nanti jam makan siangnya, bagian dari penghormatan kepada warga muslim yang ada di negeri ini, jam makan siang istirahat di hari Jumat itu diberikan keleluasaan yang menjadikan mereka bisa mengerjakan kewajibannya sholat Jumat. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya, di hari Jumat itu ada waktu yang istimewa. Kata Nabi, semua orang yang bertemu dengan waktu itu, kemudian dia berdoa kepada Allah, maka doanya akan dijawab oleh Allah. Itu Kapan? ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan malam Jumat, ada yang mengatakan ketika khotib itu duduk di antara dua khutbah. Tetapi banyak ulama yang memahami itu 1 jam terakhir di hari Jumat. Jadi kalau sekarang maghrib itu jam 18.15, maka mulai 17.15, itu jam terakhir lah ya, katakan mulai jam 5 sore, itu masuk waktu di mana kita berdoa mustajab. Pertanyaannya, jam kantor juga udah selesai kan jam 5 misalnya. Ya kan? Kalau saya belum kayaknya. Kalau belum, tapi mencuri-curi waktu itu kan bisa. Oke. Apalagi kalau host kan, minta aja jadwal yang tidak di Jumat sore misalnya kalau ingin seperti itu. Nah, ketiga seperti itu, saya kan bisa mendapatkan kewajiban saya di hari Jumat. Saya juga bisa melakukan keistimewaan di hari Jumat. Kemudian misalnya di tengah-tengah pekerjaan, saya rasa membaca surah Al-Kahfi itu bukan sesuatu yang sulit dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Bersolawat kepada Rasulullah itu bisa kapan saja. Nah, ketiga misalnya hari Jumat itu tidak hari libur, itu juga tidak bisa dijadikan alasan saya tidak menghargai dan menghormati hari Jumat. Sebagaimana ketika Jumat itu menjadi hari libur, itu juga tidak bisa diartikan sebagai penghormatan saya kepada hari Jumat. Puasa misalnya, saya ada pesantren. Saya kalau puasa, jadwal saya menjadi padat. Saya tidak pernah menerima undangan keluar rumah selama bulan Ramadan. Saya lebih istiqomah dengan santri saya. Maka saya sering bilang sama santri-santri yang duduk di depan saya itu, coba habis subuh ngaji, nanti kalian istirahat. Nanti jam 9 ngaji sampai duhur, duhur tidur, asar bangun, ngaji lagi, nunggu berbuka, traweh. Kadang-kadang ada yang santri minta habis traweh pun ngaji lagi. Berapa banyak kebaikan yang Anda petik di bulan Ramadan yang berlipat ganda nih. Kalau saya liburkan, santri-santri saya bisa dibayangin itu. Ya kan? Mesti buka Instagram, mesti lihat status WhatsApp-nya dirobah-robah, itu pasti terjadi. Jadi sebetulnya kita nggak boleh kaku dalam artian penghormatan itu dalam bentuk tertentu. Tetapi menghormati atau tidak menghormati itu kembali kepada pola sikap kita. Kita sendiri bukan orang lain yang memberikan ancaman hari Jumat itu dihormati atau tidak dihormati. Sebetulnya bukan pemerintah, bukan aturan, tapi hati kita sendiri. Ketika hati kita bisa memberikan sedikit keistimewaan, melakukan kegiatan berlebih di hari Jumat, itu sudah diterima oleh Allah. Bisa bayangin kok, kita bersyukur kepada Allah. Itu diimplementasikan dengan kata yang sederhana. Alhamdulillahirabbil alamin.
itu sudah dikatakan memuji dan bersyukur kepada Allah. Kalau Mbak Eva jadi host di kerajaan Inggris misalnya, mungkin satu malam nggak bisa tidur. Dengan apa saya harus puji raja? Dengan apa saya harus panggil raja? Tapi Allah hanya dengan kata alhamdulillah itu sudah dikatakan memuji dan mensyukuri nikmat Allah. Sederhana. Iya. Jadi hari Jumat itu libur nggak libur itu penting dan nggak penting. Yang paling penting apa yang bisa Anda lakukan sesuai proporsi yang Anda miliki, kesempatan yang Anda punya untuk Anda lakukan yang terbaik. Dan jangan lupa karena Jumat itu istimewa dan memiliki banyak keutamaan sehingga banyak hal-hal baik yang satu lagi, seharusnya pintu kita surga lakukan itu banyak. Ada pintunya berpuasa, ada pintunya sedekah. Kalau Anda sedang bekerja jadi host misalnya, pas hari Jumat full. Oke, berarti income-nya juga nambah kan? Nah, maka Mbak Eva bilang, hari ini sebelum saya pulang, saya akan gunakan m-banking saya khusus di hari Jumat untuk bersedekah lebih. Saya mungkin tidak bisa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Jadi host, masa terus baca Kahfi di depan saya kan nggak mungkin. Tapi bisa sedekah kan? Bisa memberikan harapan kepada orang-orang yang hampir putus harapannya dalam hidup. Itu sudah dianggap menghargai keistimewaan hari Jumat. Jadi nggak ada alasan lah untuk kabur dan tidak bisa beramal dengan baik di hari Jumat. Baik, semoga tadi apa yang dipaparkan Kiai bisa menjadi inspirasi dan bisa langsung kita lakukan segera untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Seperti biasa sebagai penutup Kiai Haji Muhammad Faiz akan menyampaikan doa penutup. Silakan. Baik, Kiai. para pemirsa, mudah-mudahan dengan kita membahas tentang keistimewaan hari Jumat, Allah senantiasa memberikan kita kebaikan, taufik dan hidayahnya untuk menjadikan hari Jumat sebagai ladang di mana kita bisa menanam amal soleh yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhoi dan mengilhami kita untuk selalu ingat berzikir pada hari Jumat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ijabah doa-doa kita. Usai sudah perjumpaan kita hari ini pemirsa, saya Fayunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.